tahun 2024 dan tahun 2025 itu adalah tahun terbaik sepanjang sejarah perfilman nasional. Kemarin 2024 ada sekitar 80 juta ya penonton film nasional, yang dimana itu rekor tertinggi dari apresiasi masyarakat ke produk karya-karya film nasional. Bagaimana misalnya Jumbo di 2025 kemarin ya, menjadi rekor penonton tertinggi sepanjang sejarah di atas 10 juta. Kemudian juga dari sisi sasaran penontonnya, klasifikasi usianya, tidak hanya film untuk 17 dewasa ya, tetapi juga mulai ada film untuk semua umur dan film untuk penonton remaja 13 tahun. Hai Gen Culture, selamat datang di Kulturasi, podcast Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Membahas tentang budaya, tak melulu tentang bahasa, tari, adat istiadat, namun juga terkait perfilman. Siapa di sini yang baru tahu kalau misalnya film jadi salah satu objek budaya Indonesia? Nah, selain itu nih, kalau misalnya Gen Culture nonton film di bioskop, pasti akan melihat kan cuplikan video dari lembaga sensor film. Nah, ternyata sekretariat dari lembaga sensor film ini di bawah naungan Kementerian Kebudayaan. Nah, untuk membahas nih terkait dengan produksi film tanah air, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Ketua Lembaga Sensor Film Bapak Naswardi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Saya sering banget nih lihat muka Bapak ketika mau nonton di bioskop. Bagian dari produk layanan masyarakat ya. Oke, literasi juga ya buat yang menonton gitu. Betul. Bapak mukanya udah sering saya lihat, akhirnya ketemu langsung. Jadi saya penasaran seperti apa sebenarnya perfilman Indonesia nih Pak. Ya. Karena tahun ini film nasional kita dari sisi produksi itu melampaui jumlah film asing yang diimpor dari 18 negara. Kalau 2024 kita 285 judul film nasional berbanding 283 judul film impor dari 18 negara tadi. Beda cuma satu ya, berarti betul. ya tahun lalu. Tahun lalu. Nah, tahun ini sampai September film nasional kita sudah ada 217 judul berbanding 212 judul film impor. Oke. Jadi dari Masih sisi lebih produksi tinggi. kita lagi bagus ya, termasuk dari sisi apresiasi penonton. Kemarin 2024 ada sekitar 80 juta ya penonton film nasional, yang dimana itu rekor tertinggi dari apresiasi masyarakat ke produk karya-karya film nasional kita. Berarti gitu. di tahun ini nih Tahun ini tertinggi penontonnya. tertinggi. Berarti ada film-film Indonesia yang lagi hits dong ya Pak, dengan melihat jumlah penonton ya? Iya. Atau ada faktor lain kira-kira yang mendukung? Faktor yang pertama itu adalah film nasional kita itu semakin beragam ya, dari sisi judul, dari sisi genre. Bagaimana misalnya Jumbo di 2025 kemarin ya, menjadi rekor penonton tertinggi sepanjang sejarah di atas 10 juta. Lalu kemarin juga film Sore ya, Istri dari Masa Depan ya, itu juga cukup baik dari sisi apresiasi penontonnya di atas 3 juta ya. Nah, bulan ini akan naik lagi film-film baru seperti karyanya Mas Reza Rahadian ya, film Pangku. Kemudian kemarin ada Tukar Takdir ya. Ada beberapa film lagi ya, Rangga dan Cinta. Jadi genre-nya semakin beragam, tidak hanya berfokus pada genre yang film horor ya, karena yang biasanya banyak, kita tahu film horor yang paling tinggi gitu diminati masyarakat Indonesia. Berarti sekarang ada kemajuan ya Pak dari genre film tersebut ya. Dari sisi produksi, kemajuan itu dapat kita lihat dari sisi kuantitas jumlah produksi film nasionalnya, kemudian dari sisi genre-nya semakin beragam, kemudian juga dari sisi sasaran penontonnya, klasifikasi usianya. Tidak hanya film untuk 17 dewasa ya, tetapi juga mulai ada film untuk semua umur dan film untuk penonton remaja 13 tahun. Jadi
semakin banyak, semakin beragam, itu akan semakin bagus karena pada sasaran penonton anak-anak kita tahun lalu sangat terbatas sekali di bawah 10% ya. Sehingga semakin beragam ini semakin baik untuk penonton nasional kita gitu. Oke. Kan tadi Bapak bisa menyebutkan sekarang tuh usia ya sudah banyak yang semua umur, lalu Betul. juga remaja. Berarti kan sebenarnya melihat kategori tersebut butuh edukasi. Contohnya untuk semua umur. Seperti apa sebenarnya produksi film atau sineas yang saat ini memasukkan unsur budaya Indonesia ke dalamnya, Pak? Ya, kalau kita lihat kita negeri yang kaya ya, akan cerita lokal, budaya lokal, local wisdom kita itu sangat kuat sekali. Nah, ini yang saat ini mulai diangkat oleh para sineas kita. Mulai dari berbagai cerita ya yang memang kuat mengakar di cerita-cerita lokal. Contoh saja misalnya filmnya yang baru ya, yang filmnya Mas Reza Radian misalnya yang Pangku akan tadi tayang, yang Pangku tadi kan cerita dari lokal wisdomnya di Pantura ya, berkaitan dengan bagaimana seorang perempuan ya untuk kebutuhan ekonomi dan juga menjadi bahagian dari problem sosial yang memang diangkat dari film gitu. Jadi cerita lokal kita itu sangat banyak sekali dan ini kekayaan intelektual yang bisa diangkat dalam cerita visual film gitu, karya layar lebar. Oke, itu kan karya layar lebar. Ya. Bagaimana dengan di OTT? Kalau film-film kan bisa dibilang itu lebih banyak, lebih beragam lagi. Seperti apa, Pak? Kalau di OTT, video streaming ya, termasuk video on demand, ini masuknya kalau di dalam undang-undang perfilman itu adalah jaringan teknologi informatika. Tetapi di dalam Undang-Undang 33 2009 itu tidak dijelaskan secara spesifik apa definisi dari jaringan teknologi informatika ini. Maka sebahagian dari penyelenggara OTT, pengusaha streaming ya, video on demand itu menganggap bahwa kalau karyanya mau tayang di OTT itu tidak perlu melalui proses sensor, melalui proses terlebih dahulu mendapatkan surat tanda lulus sensor. Jadi banyak yang di OTT ini saat ini tidak melalui sensor di lembaga sensor film. Ya. Baru 5% dari total 42.339 judul yang kita terbitkan surat tanda lulus sensornya di tahun 2024 yang melalui proses sensor untuk penayangan OTT, khususnya OTT lokal ya. Sedangkan yang global itu belum masuk ke kita di lembaga sensor film. Kan Ya. cukup penasaran ya, Pak. Lembaga sensor film berarti kan pasti akan ada poin penting yang harus lulus sensor. Sebenarnya itu poin-poin penting itu apa saja sih, Pak, yang diperhatikan? Misalnya kan kayak OTT tadi kan banyak yang tidak melewati lembaga sensor, sedangkan kalau film itu harus. Betul. Ini kan menjadi salah satu yang harus kita perhatikan juga gitu, Pak. Jadi penyensoran yang dimaksud di dalam Undang-Undang 33 2009 tentang perfilman, kemudian turun ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan turun lagi ke dalam Peraturan Menteri Nomor 14 tentang kriteria penyensoran. Jadi film sebelum ditayangkan itu untuk bioskop, televisi maupun sebagian jaringan teknologi informatika tadi wajib terlebih dahulu mendapatkan surat tanda lulus sensor. Maka surat tanda lulus sensor itu dikeluarkan atau diterbitkan oleh lembaga sensor film. Maka lembaga sensor film melalui kelompok penyensoran ya, ada di situ anggota LSF, ada di situ tenaga sensor meneliti film tadi. Yang dilihat itu ada 7 kriteria yang kita sebut dengan hal-hal sensitif yang dinilai atau yang diteliti dalam film. Yang pertama itu adalah pornografi. Jadi di dalam film itu apakah ada kandungan pornografi, termasuk di situ seks menyimpang ya, yang lagi rame di dunia internasional ya, LGBT. Nah, itu dinilai di situ. Kemudian yang kedua kekerasan. Kemudian yang ketiga praktek perjudian, narkoba. Kemudian perbuatan melawan hukum. Termasuk juga perendahan harkat martabat kemanusiaan, apakah di situ ada sara, kemudian perendahan suku, ras, agama, warna kulit, bahasa, ya, bentuk tubuh, fisik dan lain-lain, itu kita nilai semua. Baru setelah itu kita klasifikasikan. Jadi kita golongkan penontonnya, apakah untuk penonton semua umur, remaja 13 tahun ke atas, atau dewasa 17 tahun ke atas, atau dewasa 21 tahun ke atas. Jadi di dalam surat tanda lulus sensor itu dicantumkan
klasifikasi usia penontonnya gitu. Setelah sudah mendapatkan surat tersebut ya? Surat tersebut, surat STLS kalau kita menyebutnya. Oke. Kan tadi Bapak juga sudah menyebutkan sekarang perfilman sudah semakin meningkat produksinya, genrenya tuh berbeda-beda, beragam gitu. Lalu juga ada unsur edukasi, ada budaya lokal juga. Nah, pasti akan ada anugerah, apresiasi bagi sineas ataupun film-film yang sudah ditayangkan, dinikmati oleh warga Indonesia. Nah, salah satunya melalui anugerah Lembaga Sensor Film 2025. Dan ini kelima kali ya berarti. Kali. Apa perbedaannya nih Pak di tahun kelima ini? Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 ini bentuk apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih kepada pelaku usaha maupun pelaku kegiatan perfilman. Tidak hanya perfilman, tetapi juga pertelevisian dan juga OTT. Jadi hanya di Anugerah Lembaga Sensor Film bisa menggabungkan 3 industri ya, industri bioskop, industri film, industri TV, dan industri OTT di dalam satu penghargaan. Biasanya kalau yang lain kan terpisah-pisah ya. Nah, ini bentuk dari ucapan terima kasih, penghargaan, apresiasi karena telah berjasa di dalam memajukan perfilman nasional, tetapi di sisi lain juga patuh terhadap kaidah peraturan perundang-undangan, yaitu melalui proses surat tanda lulus sensor, proses penyensoran, dan juga kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton gitu. Maka kita akan berikan untuk 18 kategori ya di Anugerah Lembaga Sensor Film tahun 2025 yang akan tayang secara live, secara langsung di TV nasional Indosiar di hari Sabtu 8 November 2025 jam 19.00. Oke, berarti tanggal 8 November 2025 adalah malam anugerah Lembaga Sensor Film. Dan ini trofinya nanti yang akan diberikan. Betul. Ini kalau bisa saya lihat menarik ya Pak, dari bentuknya. Apakah setiap tahun berbeda? Lalu apakah makna dari bentuk ini? Trofi ini kita desain khusus ya untuk Malam Anugerah 2025 ya, karena tema yang kita angkat di Anugerah LSF 2025 itu adalah memajukan budaya, menonton sesuai usia. Memajukan budaya ini konteksnya ini sepanjang sejarah Indonesia baru pertama Kementerian Kebudayaan berdiri ya dengan Pak Dr. Fadlizon Menteri pertama, maka memajukan budaya itu adalah semangat kita di Lembaga Sensor Film sehingga semakin banyak budaya lokal kita diangkat menjadi film-film cerita dalam film nasional. Kemudian menonton sesuai usia itu adalah bagian dari core bisnis kita di Lembaga Sensor Film. Selain penyensoran, kita ingin literasi menonton masyarakat kita semakin meningkat ya, yaitu menonton sesuai usia yang kita sebut dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Jadi penonton punya kepedulian, punya kesadaran memperhatikan penggolongan usia penonton sebelum menikmati tontonan, terutama di bioskop dan televisi tadi. Nah, di sini ya, ini adalah gambar dari simbol kebudayaan kita. Ada batik ya, kemudian ada suar. Suar ini melambangkan artinya pencahayaan, pencerahan ya, yang menggambarkan bahwa pemajuan budaya, pemajuan film sebagai produk kebudayaan ini kita harapkan semakin meninggi ya, semakin kuat. Dan di sini adalah simbol kebudayaannya. Ada batik, ada ukiran ya, dan lain-lain. Sehingga harapan kita dengan anugerah ini, semangat sineas kita itu semakin tinggi untuk berkarya, dan film nasional kita tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi harapannya masuk ke pasar global, menjadi tamu terhormat di negara lain sebagai alat diplomasi budaya Indonesia. Gitu. Setuju, sebagai alat diplomasi, karena bisa masuk melalui film. Contohnya kan kayak ya dari luar negeri juga banyak yang memasukkan permainan tradisional, baju adat mereka tampilkan dalam kuliner, film. Yes, makanan, kuliner apalagi. fashion ya, pakaian dan lain-lain. Itu berarti ini paling salah efektif melalui film. Cara untuk memicu ya. Betul. Memicu sineas untuk ayo dong memasukkan kebudayaan. Nah, dari 18 kategori tadi berarti ada unsur kebudayaan yang masuk dalam kategori tersebut. Di dalam 18 kategori tadi, salah satunya yang kita nilai adalah televisi peduli kebudayaan, salah satu kategori. Nah, ini yang kita nilai adalah selama ini stasiun televisi nasional yang mengangkat cerita-cerita lokal ya, baik di dalam materi isi siarannya
seperti cerita petualangan, ya, kemudian kebudayaan lokal, adat istiadat, kuliner, makanan, ya, pakaian, ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata lokal, ya. Nah, ini menjadi faktor yang kita nilai tentu dari sisi materi yang disensorkan ke LSF, dari sisi muatan isi siarannya, budaya yang diangkat di situ, termasuk kepatuhan terhadap kriteria penyensoran. Jadi semakin nihil dalam proses revisi materinya, itu semakin besar peluangnya untuk memenangkan penghargaan ini. Gitu. Oke, itu kan tadi televisi ya Pak. Bagaimana Televisi. dengan film lebar? Apakah Termasuk ada kategori? untuk kategori film, kita ada 4 kategori, ya. Itu film kategori semua umur sensor mandiri terbaik, film untuk kategori 13 tahun ke atas sensor mandiri terbaik, film dewasa 17 tahun ke atas sensor mandiri terbaik, dan film 21 tahun ke atas sensor mandiri terbaik. Yang kita nilai di situ adalah yang pertama muatan filmnya, konteksnya, ceritanya, visualnya, termasuk juga berkaitan dengan kepatuhannya terhadap kriteria penyensoran. Jadi film semua umur misalnya tidak ada revisi, tidak ada penyesuaian adegan, tidak ada penyesuaian judul, tema dan lain-lain, maka itu potensi yang menjadi nomine. Termasuk pemenang di dalam nomine anugerah ya ini. tadi ya Pak. Ya. Membahas nomine kan kalau misalnya saya visit di Instagramnya LSF tuh baru ada kategori. Bisa kasih bocoran nggak di sini Pak? Nominenya apa? Nominenya, misalnya untuk trailer film terbaik, ya. Itu ada beberapa nomine karena media promosi film, poster dan trailer itu termasuk yang kita nilai di tahun ini sebagai bagian dari anugerah ini. Misalnya film banyak ya, ada Home Sweet Loan, kemudian ada film Cinta Dalam Ikhlas, ya, ada film banyak lagi yang menjadi bagian dari daftar nomine di dalam film ini, karena harus surprise ya di tanggal 8 November. Jadi belum semua bisa kita sampaikan pemenangnya. Tapi kan ini kan kita lagi di podcast Kementerian Kebudayaan, Kulturasi. Jadi penasaran juga dong Pak, kira-kira nominasi untuk yang budaya nih, kebudayaan, untuk TV kebudayaan kira-kira apa? TV kebudayaan ada 5 nomine ya. Salah satunya itu ada Trans TV ya. Kemudian ada Indosiar, kemudian ada ANTV ya, termasuk juga RCTI, Global TV dan lain. Jadi semuanya itu sangat kompetitif, sangat ketat ya, karena setiap stasiun televisi punya program kuat yang berkaitan dengan kebudayaan di masing-masing stasiun. Dan semuanya akan disampaikan pemenangan pada saat malam anugerah tanggal 8 November ya. Oke, terkait dengan nomine yang banyak, lalu juga setiap kategori ada 3, ada 5 nomine ya Pak ya. Seperti apa penjuriannya? Lalu siapa orang yang dibalik juri tersebut? Materi yang kita kurasi itu ada 58.415 judul. Dari Agustus 2023 sampai Desember 2024. Jadi materinya cukup besar ya, cukup banyak. Nah, materi ini kita kurasi dari sistem layanan penyensoran yang kita punya di Lembaga Sensor Film, namanya ESIAS. Jadi sistem yang berbasis digital, di mana materi yang disensorkan itu sudah dilayani secara online, secara digital dalam sistem ESIAS tadi. Maka kita kurasi dari sistem ESIAS ini sebanyak 58.415 judul tadi, dilakukan penilaian oleh Dewan Juri, terdiri dari 17 orang anggota LSF dan 33 tenaga sensor. Maka dia punya kewajiban ya, masing-masing kelompok Dewan Juri untuk menurunkan, memilih yang terbaik dari ribuan judul tadi. Maka akan keluar dalam setiap nominasi, yaitu 3 judul. Untuk film, kemudian untuk televisi itu 5 nomine. Kemudian itu yang akan dipilih nanti yang paling terbaik ya, di antara yang baik, 1 judul pemenang. Dari ribuan judul tersebut nih ya Pak ya.
Itu sebenarnya mereka mendaftarkan Ya. atau sebenarnya dipilih oleh lembaga sensor film nih Pak? Ya, bedanya dengan anugerah yang lain di sana. Kalau anugerah yang lain itu berbasis pendaftaran, kalau di lembaga sensor film berbasis database digital yang kita punya di lembaga Oke. sensor film melalui ESIA tadi. Jadi kita di internal mengambil data dasarnya itu dari sistem database digital melalui ESIA tadi, itu yang kita turunkan, yang kita kurasi, yang kita nilai menjadi yang terbaik. Tentu pertimbangan yang pertama adalah praktek nilai sensor mandiri di pembuat ya, atau di pembuat dan pemilik filmnya, apakah yang paling sedikit penyesuaian, revisi ya, catatan perbaikan dan lain, maka kesempatannya di situ untuk memenangkan. Artinya kalau tidak ada revisi, nihil ya perbaikannya, berarti si produser, si pemilik film, si pembuat sudah paham dengan kriteria penyensoran, kriteria penggolongan usia, artinya praktek sensor mandiri itu sudah dijalankan di PH-nya masing-masing gitu. Dan yang masuk nominasi pun sudah melalui kurasi yang Betul. ketat juga Ketat, ya oleh sangat ketat. penjurian juga. Ya. Berarti bagaimana Pak dari nominasi yang masuk ini, kualitas artistiknya atau ada Ya. kriteria lain kah yang dinilai dalam Kriteria lain yang kita nilai itu, yang pertama itu ya pemahaman terhadap kriteria penyensoran tadi. Ya. Jadi kalau si pembuat film, si produser menargetkan filmnya itu adalah untuk remaja 13 tahun ke atas, maka setiap judul, adegan, dialog monolognya, kemudian juga kalau film dari luar yang kita nilai juga teks terjemahan, itu apakah sudah sesuai dengan kriteria untuk film 13 tahun ke atas. Kalau tidak ada catatan perbaikan atau rekomendasi perbaikan dari kelompok penyensoran, berarti si rumah produksinya, si pembuat, produsernya sudah mengerti dengan kriteria penyensoran. Berarti dia nihil. Langsung diterbitkan surat tanda lulus sensornya untuk film remaja 13 tahun ke atas gitu. Maka potensi pemenangnya ada di situ. Itu menjadi kriteria utama dalam proses anugerah lembaga sensor film ini. Oke, berarti bisa dibilang semuanya dari kategori dulu, Ya. baru mereka seperti apa sensor Ya. mandirinya ya. Sensor mandirinya. Sudah sesuai belum dengan kategorinya? Ya. Itu yang dicek ya. Ya. Apakah ini ini sudah sesuai nih dengan yang memang mereka mau buat gitu ya Betul. Pak ya. Jadi kita ingin literasi film itu, budaya sensor mandiri itu, menonton sesuai usia, itu tidak hanya untuk penonton film, tetapi juga pembuat. Produser. Jadi mestinya produser sebelum membuat film, dari perencanaan ya, dari penulisan skenario dan lain-lain, mereka ini sudah paham ini sasaran penontonnya di klasifikasi usia berapa. Nah, ini yang terus kita dorong ke pemilik, ke produser. Kebetulan ada 140 rumah produksi yang rutin setiap tahun mendaftarkan filmnya untuk mendapatkan surat tanda lulus sensor. Ini yang kita lakukan melalui yang kita sebut dengan literasi hukum perfilman. Jadi mereka ini menjadi sasaran kita sosialisasikan kriteria penyensoran, kriteria pada setiap penggolongan usia penonton pada setiap klasifikasi usia penonton di surat tanda lulus sensor yang kita terbitkan gitu. Oke, baik Pak. Selama 2024 sampai September Ya. 2025 tadi kan sudah ada 217 Betul. film Ya. dalam negeri, lalu juga sudah beragam, Ya. kualitasnya juga sudah membaik, Ya. sudah sesuai dengan kategorinya juga ya Betul. Pak, sudah mandirinya sudah Mandiri. ada ya. Sensor mandirinya Sensor ada. mandirinya sudah ada. Apalagi Pak sebenarnya yang ingin ditingkatkan nih untuk tahun ke depan dari Ya. lembaga sensor film? Ya, yang ingin kita majukan dari ekosistem perfilman ini, khususnya berkaitan dengan penyensoran ya, kita ingin literasi menonton masyarakat itu semakin tinggi, semakin baik. Survei nasional kita terakhir di 2023 baru 46% penonton film di Indonesia yang memperhatikan klasifikasi usia sebelum menonton. Jadi kita tidak heran ini kalau ada ibu-ibu ya nonton film dewasa 17 atau 21 ke bioskop tapi bawa anak kecil, bawa balita ikut nonton film dewasa. Karena apa? Karena literasi menonton kita itu masih rendah. Ya. Maka lembaga sensor film ingin literasi itu semakin meningkat, maka kita canangkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri melalui LSF Goes to Campus, Goes to Community, Goes to School ya. Kita ajak
semua lapisan masyarakat, anak-anak muda untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan menonton sesuai usia melalui berbagai cara ya. Kalau di bioskop kita ada jingle, ada telop, ada iklan layanan masyarakat, ada warna pada setiap klasifikasi usia. Kalau poster filmnya ada cap dari lembaga sensor film, informasi klasifikasi ya. Kita punya maskot. Dan semua referensi atau instrumen untuk kampanye budaya sensor mandiri ini terus kita kejar ya agar indeks kualitas menonton kita itu semakin membaik dari tahun ke tahun. Harapan kita di tahun depan bisa naik dari 46% menjadi 55 bahkan 70% dari literasi menonton budaya sensor mandiri menonton sesuai usia gitu. Ini kan cukup menarik ya tadi Pak. Ada event Goes to School, Goes to Campus dan segala macamnya. Apakah ini sudah berjalan? Lalu eventnya nanti seperti apa cara menyampaikannya gitu Pak? Saat ini kita sudah punya 30.000 orang anak-anak muda yang pernah kita latih, kita sosialisasikan mengenai budaya sensor mandiri. Mereka ini rata-rata itu adalah pelajar, mahasiswa, kemudian penggiat influencer ya, konten kreator ya, yang kita menjadi bagian dari perpanjangan tangan kita untuk sosialisasi menonton sesuai usia. Nah, komunitas ini namanya Sahabat Sensor Mandiri. Jadi Sahabat Sensor Mandiri ini ada di berbagai kota di seluruh Indonesia dan mereka lah yang menjadi agennya LSF untuk kampanye budaya sensor mandiri. Jadi program ini sudah kita kampanyekan secara rutin sejak 2019 dan saat ini sudah 30.000 orang yang mendapatkan sosialisasi menonton sesuai usia dan kita ingin ke depan ini semakin meningkat gitu dari sisi Contoh jumlah. sosialisasinya seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan tidak? Sosialisasi kita yang pertama yang saat ini kita gagas ya, selain sosialisasi budaya sensor mandiri di sekolah, di kampus dan di komunitas tadi, kita juga sosialisasi di bioskop. Jadi ada tripartit, kerjasama lembaga sensor film, rumah produksi, dan gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia. Kita sosialisasi itu di bioskop, kemudian ditutup dengan nonton bareng film nasional. Jadi sosialisasinya itu ada materi yang kita sampaikan, yang kita kampanyekan, kemudian kriteria penyensoran, klasifikasi usia, kemudian juga literasi filmnya dan apresiasi film nasionalnya. Diakhiri nobar film nasional, film-film baru. Sebenarnya ya Pak, yang kalau misalnya saya juga sebagai pecinta film, nonton bioskop gitu, sebenarnya masalah yang terlihat itu adalah ketika masuk ke bioskop itu tidak ada penyaringan. Nah, apakah dari lembaga sensor film ini sudah ada kerjasama dengan pihak bioskop untuk ayo dong memperketat nih, biar benar-benar sesuai dengan usia gitu? Jadi lembaga sensor film bekerja sama dalam bentuk MOU dengan gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia (GPPSI). Di situ ada XX1, ada CGV, ada Cinepolis dan ada bioskop independen lainnya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita menyediakan sumber informasi yang cukup bagi penonton untuk mengakses informasi tentang materi film, klasifikasi usia dan penggolongan usia penontonnya sebelum ditonton di studio. Maka yang dilakukan adalah kita bekerja sama dalam bentuk MOU ya. Kemudian kalau masyarakat ada yang salah pilih, misalnya untuk remaja ya 13 tahun, tapi tiketnya kebeli untuk film dewasa 17 atau 21, maka si penonton itu bisa mengembalikan tiket itu, dialihkan ke film yang sesuai atau tiketnya dibayar kembali, uangnya diganti. Jadi pendekatan-pendekatan personal humanistik itu dilakukan untuk penonton yang salah pilih film sesuai klasifikasi tadi gitu. Baik, terakhir nih Pak, kan film di 2025 ini cukup besar, cukup menarik perhatian tidak hanya di dalam negeri. Contohnya film Jumbo yang berhasil 10 juta penonton, lalu juga Sore dengan 3 juta penonton. Ini seperti apa tanggapan Bapak? Nilai apa yang bisa diambil dari film tersebut? Atau ada kriteria atau ada ya seperti dari lembaga sensor film itu menanggapinya seperti apa? Positifnya di situ, judul semakin beragam dan judul semakin berkembang ya, semakin meningkat. Tetapi di sisi lain juga ada tantangan.
Dari 285 judul film yang nasional 2024 yang surat tanda lulus sensornya kita terbitkan, yang dapat layar atau jadwal tayang di bioskop itu hanya 107 judul. Artinya masih ada 50% lebih film yang antri untuk dapat layar di bioskop. Nah, kalau antrinya 1 tahun sampai 2 tahun, berarti ada biaya investasi di dalam pembuatan film yang belum kembali. Nah, ini tantangan sendiri bagi kita ya, termasuk bagi industri, bagi pembuat film ya, bagaimana ketersediaan layar itu menjadi sangat penting juga. Kemudian yang kedua, di satu sisi kita sangat positif dengan pemajuan dan perkembangan film nasional, di sisi lain juga ada tantangan. Pada saat pasar global tentang film ini mengalami kejenuhan, kalau di Amerika itu tumbuhnya hanya 1-2%, kalau kita pasar film kita masih di angka 6%. Nah, bagaimana mempertahankan pasar domestik yang sangat bagus ini agar tidak mengalami kejenuhan? Kalau pasarnya mengalami kejenuhan ya, sementara film yang antri untuk dapat jadwal tayang itu banyak, maka ada potensi apresiasi penonton akan stagnan atau berkurang. Nah, ini yang perlu dipertahankan ya dari sisi pasar. Jadi baik. Apresiasi penontonnya itu harus terus kita jaga gitu. Baik, sebenarnya kan apresiasi ini saya mau fokus ke film 2 yang viral ini ya, betul. Pak ya, Jumbo dan juga Sore. Dari lembaga sensor film bagaimana menanggapi film ini sampai akhirnya mereka itu bisa diapresiasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri dan sampai sekarang masih banyak yang ingin menikmatinya. Ya. Dari sisi kalau kita lihat ya, dari sisi filmnya yang pertama Jumbo ini kekuatan animasi, sinematografinya dan juga kekuatan ceritanya ini terpadu sehingga menjadi sangat lengkap, menjadi sangat diminati oleh penonton. Satu lagi kemudian yang kedua adalah klasifikasi. Jadi Jumbo itu klasifikasi usianya untuk penonton semua umur. Nah, pada saat film ini momentumnya tayang di waktu yang tepat, yaitu hari libur keluarga, yaitu di hari libur Lebaran ya, semua penonton masyarakat ingin datang bersama-sama keluarga untuk menikmati hiburan ke bioskop. Ada ayah, ada ibu, ada anak ya, yang mungkin juga balita. Jadi pada saat film Jumbo ini jadwal tayangnya itu momentumnya pas dengan momentum liburan panjang Idul Fitri ya. Sehingga kekuatan sinematografi, kekuatan cerita kemudian diperkuat oleh kekuatan momentum tayang. Nah, ini sangat penting ya dari sisi momentum. Termasuk juga film Sore ya. Film Sore memang kita pada saat terbitkan atau nilai pada saat kita penyensoran itu memang ceritanya kuat ya, sinematografinya bagus ya, dan juga dari sisi visualisasi gambar ini sangat menarik ya, karena ini juga film syuting di luar negeri ya dengan keindahan alam yang sangat baik. Jadi perpaduan antara kekuatan cerita, perpaduan antara sinematografinya, kemudian aktor aktris yang terlibat di dalam film itu sangat berpengaruh terhadap animo penonton. Jadi akan menimbulkan situasi FOMO ya, ditambah dengan kekuatan promosi. Jadi satu lagi yang terakhir, kekuatan promosi di dalam film itu sangat menentukan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Kekuatan promosi, budaya, sinematografi, lalu juga sesuai kriteria itu semua benar-benar mencakup satu paket lengkap yang harus dimiliki oleh suatu film, oleh sineas untuk nantinya berkarya. Dan jangan lupa unsur budaya Indonesia harus dimasukkan ya Pak. Wajib. Sesuai dengan tema Malam Anugerah Lembaga Sensor Film, kita majukan budaya Indonesia. Indonesia maju melalui film nasional. Oke, baik, terima kasih Pak. Sukses untuk acaranya nanti. Semoga semakin banyak produksi film tanah air yang mendunia ya Pak. Demikian wawancara dengan Pak Naswardi selaku Ketua Lembaga Sensor Film. Jadi masih banyak budaya Indonesia, tidak hanya film, ada lagi yang lain. Dan tentunya akan kita bahas di Kulturasi Podcast Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di episode berikutnya. Saya Minanti Rohanta pamit undur diri, sampai jumpa.